Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Halo manusia merdeka. Gimana? Udah ngerasain merdeka sepenuhnya belum? Atau masih ngerasa dijajah? Di bulan kemerdekaan ini, Mimin Sukimin mau ngebawain alur cerita film bertema perjuangan. Film yang dirilis tahun 1982 ini dibintangi oleh Berry Prima, Edven Bangun, Heri Capri, Johan Saimima, Diki Zulkarnain, dan Kaharudin Shah. Sebuah film yang menceritakan keberanian para pejuang kemerdekaan yang tergabung dalam Komando Samber Nyawa. Mereka harus melakukan sebuah misi besar demi keberlangsungan perjuangan. Bagaimana serunya nih film? Langsung aja kita bombardir mas bro. Di awal film kita akan diperlihatkan sekelompok pejuang yang dipimpin oleh Sersan Hasim, di mana mereka mendapat tugas untuk menyerang markas tentara Belanda. Ini dilakukan untuk membuktikan pada dunia luar kalau tentara Indonesia masih memiliki kekuatan untuk mengusir para penjajah. Di sebuah ruangan terlihat para petinggi tentara Belanda lagi pada rapat. Nggak tahu ngerapatin apaan ini mas bro. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan sebuah bom yang dilempar oleh anak buah Sersan Hasim. Komando Samber Nyawa merupakan kesatuan yang berisi orang-orang pemberani, terlatih dan tidak takut mati. Jumlah mereka kurang dari 10 orang, tapi tak pernah takut kalau hanya untuk sekedar memporak-porandakan markas tentara Belanda. Walau pada akhirnya mereka dipukul mundur. Satu orang ditangkap dan satu orang lagi gugur. Sersan Hasim memerintahkan pasukannya untuk mundur dan kembali ke markas. Sementara itu di markas Belanda, anak buah Sersan Hasim yang tertangkap dipaksa untuk memberitahu di mana markas tentara Republik. Bukannya bicara, dia malah melet-melet mas bro. Kemudian inilah yang terjadi. Prajurit berpangkat kopral itu lebih memilih menggigit lidahnya sendiri daripada nantinya menjadi pengkhianat. Mungkin karena kesal dan juga emosi, menir Belanda Overdomo ini memanggil anak buahnya untuk membawa tawanan keluar, kemudian menembaknya. Sekarang giliran mereka berdebat bagaimana cara menghadapi pasukan Republik yang dikenal sebagai pasukan pemberani. Kita kembali ke markas tentara Republik. Terlihat Sersan Hasim pergi menemui pimpinannya yang bernama Kapten Abadi. Pria berkumis ini memuji keberanian pasukan Sersan Hasim. Walaupun gagal dalam misinya, tapi paling tidak serangan itu memberi sedikit shock terapi pada pasukan Belanda. Kapten Abadi memperkenalkan dua orang prajurit pilihan untuk bergabung di kesatuan Sersan Hasim. Mereka adalah Kopral Abimanyu dan yang ini Sersan Dulmanaf. Tapi menurut Sersan Hasim, yang dia butuhkan saat ini adalah persenjataan. Dia meminta semua anak buahnya dipersenjatai dengan senjata semi otomatis. Tapi menurut Kapten Abadi, senjata hasil rampasan mereka rasanya cukup untuk mempersenjatai regunya. Malamnya salah satu anak buah Sersan Hasim yang bernama Kopral Darso sedang ketemuan sama cengcemannya, seorang janda cantik beranak satu. Tiba-tiba muncul Sersan Dulmanaf. Dia menganggap apa yang mereka lakukan sudah menodai perjuangan. Kopral Darso meminta Sersan Dulmanaf untuk tidak mencampur adukan antara urusan pribadi dengan urusan perjuangan. Tak berapa lama, Sersan Hasim pun muncul. Dia berbuat tidak senonoh. Itu menjatuhkan martabat tentara. Revolusi kita bukan untuk hura-hura. Apa artinya kemenangan kalau semua moral kita rusak? Jangan banyak ngomong. Sersan Hasim punya penilaian sendiri. Kalau Sersan Dulmanaf sebenarnya hanya cemburu. Karena dia tahu Sersan Dulmanaf sudah lama suka pada janda cantik itu. Tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Komandan dan anak buah sama saja rusak. Akhirnya malah mereka yang berkelahi mas bro. Karena perkelahian itu, Sersan Hasim harus menerima hukuman dari Kapten Abadi. Dia tidak diperbolehkan keluar ruangan sampai masa hukumannya selesai. Sersan Hasim mengancam jika dia tidak segera dikeluarkan, dia akan mengobrak-abrik tempat itu. Baru selesai bicara, tiba-tiba Kapten Abadi sudah metungul. Dia balik mengancam Sersan Hasim. Kalau dia juga bisa berbuat nekat menembak kepalanya, tak peduli sekalipun dia adalah salah satu prajurit terbaiknya. Kapten Abadi kemudian meminta salah seorang perawat bernama Tini untuk mengobati luka Sersan Hasim. Pucuk dicinto, ulang pun tibu. Begitu kata Tini yang sudah sejak lama menaruh hati pada Sersan Hasim.
Keesokan harinya Kapten Abadi bersama Letnan Widodo mendapat kabar kalau Belanda sudah mulai mendekat. Bahkan mereka sudah memborbardir desa Margasari, desa yang terdekat dengan markas mereka. Kapten Abadi memerintahkan Regu Sersan Hasim untuk menyelidiki desa itu. Di sana mereka hanya menjumpai seorang bapak tua yang mengaku penduduk desa Margasari. Dia mengatakan kalau anak dan istrinya tewas saat tentara Belanda memborbardir desa itu. Berapa kekuatan mereka? Kurang lebih 15 orang, Pak. Kemudian si bapak tua pun pergi. Kopral Abimanyu memperingati Sersan Hasim. Kalau dulu di kesatuannya, dia selalu diajari untuk tidak percaya pada siapapun. Apalagi terhadap orang yang belum kita kenal, sekalipun dia orang pribumi. Tiba-tiba si bapak tadi kembali lagi. Kopral ini benar. Kita tidak boleh mempercayai orang lain begitu saja. Permisi, Pak. Saya mau mengurus keluarga saya. Kopral Abimanyu merasa ada yang tidak beres. Di sebuah rumah penduduk terlihat tentara Belanda bersembunyi dan sudah siap menyerang mereka. Ternyata kecurigaan Kopral Abimanyu terbukti. Si bapak yang pasang muka melas tadi rupanya salah satu antek-antek Belanda. Dan pertempuran sengit pun terjadi, mas bro. Dalam pertempuran itu, Kopral Darso tertembak dan akhirnya gugur. Sementara Kopral Abimanyu diam-diam mendekati rumah di mana tentara Belanda dengan leluasa menembaki kawan-kawannya dengan senjata otomatis. Karena di luar pertempuran masih berlangsung sengit, Sersan Hasim akhirnya berhasil menembak mati si bapak yang nyamar jadi penduduk tadi. Kita kembali pada Kopral Abimanyu. Setelah berhasil membunuh ketiga tentara Belanda itu, tak berapa lama Sersan Hasim muncul. Dia sedikit terkejut, tidak menyangka kalau salah satu anak buahnya bertempur bagai kucing hutan. Diam dan sangat mematikan, begitu katanya. Mereka pun kembali ke markas dengan senjata rampasan dan juga mayat Kopral Darso. Sejak kejadian penyerangan di desa Margasari, tentara Belanda membuka posko pertahanan di Gunung Kapur, sebuah tempat yang menurut mereka tidak jauh dari markas tentara Republik. Mereka melarang penduduk membawa bahan makanan apapun jika ingin melintas daerah itu. Hal ini dilakukan Belanda untuk menyetop suplai makanan bagi para penduduk. Bahkan pria ini harus merelakan sekarung gabah yang baru saja dia beli di kota harus ditinggalkan. Kita kembali ke markas para pejuang. Rupanya kematian Kopral Darso membuat kekasihnya terguncang. Situasi itu dimanfaatkan oleh Sersan Dulmanaf untuk tebar-tebar pesona. Dengan seruling saktinya, pria yang masih ngejomblo itu mencoba memikat hati si janda cantik ini. Tapi sepertinya usaha Sersan Dulmanaf tidak membuahkan hasil, mas bro. Di tempat terpisah terlihat Kapten Abadi sedang memeriksa persediaan makanan mereka. Dengan jumlah stok yang ada sekarang, dia khawatir kalau pasukannya nanti mati bukan karena perang, tapi malah mati karena kelaparan. Keesokan harinya, pria yang ternyata mata-mata tentara Republik ini menemui Kapten Abadi dan Letnan Widodo. Dia memberikan informasi tentang kekuatan Belanda di posko pertahanan yang baru dibangun di Gunung Kapur. Untuk menyerangnya sangatlah sulit, mengingat ketatnya penjagaan yang berlapis dan lokasi yang sulit dilalui. Menurut pria ini, satu-satunya jalan yang aman adalah dengan menuruni bukit yang cukup terjal. Bahkan kemiringannya hampir tegak lurus. Bagaimanapun juga mereka harus menghancurkan posko pertahanan itu, mengingat persediaan makanan sudah sangat menipis sejak Belanda memblokir semua bahan makanan yang masuk ke wilayah gerilya. Kapten Abadi memerintahkan Letnan Widodo memilih 4 prajurit tangguh yang akan dilatih untuk melaksanakan tugas berat ini. Mereka adalah Sersan Hasim, Sersan Dulmanaf, Kopral Abimanyu, dan Kopral Jaim. Mereka berlatih menuruni bukit, menjinakkan ranjau darat, dan bertarung dengan tangan kosong. Setelah dianggap cukup dengan semua pelatihan yang mereka lakukan, malamnya mereka berkumpul. Kapten Abadi mulai mengatur strategi. Sasaran utama mereka adalah gudang mesiu, kemudian gedung markas tentara Belanda. Mereka membaluri wajah dengan cairan hitam sebagai lambang keberanian.
sambil menyanyikan sebuah lagu perjuangan yang Mimin sendiri nggak tahu judulnya apaan ini lagu. Dalam perjuangan harus hancur kita hancurkan yang menanti kita kejar tangkap sang cahaya. Sementara mereka bersiap, di tempat terpisah para prajurit lainnya melakukan doa bersama. Singkat cerita, Kapten Abadi bersama kelima anak buahnya mulai menyusup ke markas Belanda. Satu persatu penjaga dilumpuhkan. Dan penyerangan pun dimulai. Dengan senjata otomatis, Letnan Widodo menembaki penjaga yang lagi pada nundutan nahan ngantuk. Tak berapa lama Sersan Hasim dan Sersan Dulmanaf menyusul. Mereka meluncur dari atas bukit sambil melakukan serangan. Kopral Jaim yang berniat melumpuhkan tentara Belanda akhirnya tertembak. Melihat anak buahnya tergeletak, Letnan Widodo bergegas mendekat. Tapi sayang, nyawa Kopral Jaim tidak tertolong. Tiba-tiba muncul tentara Belanda dan menembak Letnan Widodo. Di tempat terpisah terlihat Sersan Dulmanaf masih memberikan perlawanan sengit hingga sampai pada akhirnya dia berhadapan langsung dengan si komandan tentara Belanda. Sementara itu Kapten Abadi, Sersan Hasim dan juga Kopral Abimanyu berhasil masuk ke gudang mesiu dan memasang peledak. Setelah itu mereka berpencar dengan senjata semburan api, entah apa ini nama senjatanya mas bro. Kopral Abimanyu membakar tempat itu hingga pada akhirnya meledak. Kopral Abimanyu tidak menyadari ada sebuah senjata otomatis sudah diarahkan kepadanya. Sersan Hasim tidak mau ketinggalan. Dengan senjata jenis RPG dia menghancurkan semua bangunan yang ada di tempat itu. Kini hanya tersisa Sersan Hasim dan Kapten Abadi yang masih memberikan perlawanan hingga pagi pun tiba. Tak ada jalan keluar untuk mereka berdua. Satu-satunya cara adalah dengan meledakkan tebing yang mengelilingi tempat itu. Sayangnya reruntuhan batu yang terjatuh mengenai dan menimbun mereka berdua. Beruntung Sersan Hasim masih selamat. Susah payah dia menyingkirkan bebatuan yang menutupi tubuhnya. Kemudian menolong Kapten Abadi yang mengalami luka cukup parah. Beberapa saat kemudian pasukan pejuang yang lain pun datang. Tapi musuh udah pada nggak ada mas bro. Sebelum meninggal Kapten Abadi berpesan pada Sersan Hasim untuk meneruskan perjuangan dan membentuk komando baru. Bentuklah komando baru merdeka. Dan akhirnya film pun selesai. Demikianlah salah satu film bertema perjuangan yang dibintangi oleh aktor-aktor legend Indonesia. Semoga menambah kecintaan kita pada bumi Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol subrek dan loncengnya. Sekian dari Mimin Sukimin. Tetap semangat dan tetap menjadi manusia merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Uhuy.